Nama saya Muhammad Farel Pradipta. Latar belakang lahirnya Orde Baru. 1. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar. Latar belakang dikeluarkannya Super Semar adalah akibat gerakan G30 SPKI. Kejadian ini memicu kekacauan negara. Pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana dan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. 2. Masyarakat Indonesia mengajukan tritura atau 3 tuntunan rakyat, yaitu 1. Menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan sebagainya. 2. Menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI seperti Wakil Perdana Menteri 1 Dr. Andes Subandrio. 3. Menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan memperbaiki ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia tidak stabil sejak era kemerdekaan dan makin memburuk pada pertengahan tahun 60-an. Presiden Soekarno menanggapi tuntutan tersebut dengan melakukan reshuffle pada Kabinet Dwikora. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat penunjukan Soeharto sebagai Presiden RI kedua yang dikenal dengan nama Super Semar. Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden RI kedua. Tujuan Orde Baru sebagai dasar pembentukan negara Republik Indonesia, mengoreksi berbagai penyimpangan yang dimana terjadinya pada masa Orde Lama secara keseluruhan tanpa kecuali, menata kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara, menerapkan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni dan juga konsekuen seperti tujuan awalnya, membangkitkan seluruh kekuatan bangsa Indonesia kembali dengan mengembangkan stabilitas nasional dan juga mempercepat proses pengembangan terutama pada sektor ekonomi. Nama saya Mutia Wanisa Rahman. Sistem pemerintahan Orde Baru. 1. Zaman Orde Baru berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan. Kedua, kebijakan politik yang otoriter dalam arti bahwa kekuasaan presiden berada di atas UUD 1945. Ketiga, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Keempat, sistem pemerintahan Orde Baru adalah patronasi atau bapakisme. Soeharto memberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada lawan-lawan politiknya. Soeharto juga memberikan kesempatan bagi para pendukungnya untuk dapat melakukan bisnis yang menguntungkan. Kelima, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden dan harus melaksanakan setiap kebijakannya yang dikeluarkan oleh presiden. Keenam, Presiden Soeharto membentuk kabinet pertama yaitu Kabinet Ampera. Kemudian saat pemilu pertama tahun 1971, Presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Sepanjang 32 tahun era kepemimpinan Soeharto, telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 8 kali. Kabinet terakhir adalah Kabinet Pembangunan 7 yang masa jabatannya hanya berlangsung selama 2 bulan. Nama saya Nasya Aulia. Kebijakan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti program keluarga berencana, transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Kebijakan politik, pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya dan membersihkan DPR atau MPR dari unsur-unsur PKI. Pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik, meresmikan peran militer dalam pemerintahan, serta mewajibkan penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila bagi masyarakat. Irian Barat dan Timur Timur disahkan sebagai wilayah kekuasaan NKRI lewat perjanjian dan konfrontasi. Pemerintah juga menggagas berdirinya ASEAN,
setelah sebelumnya mengakui negara Singapura, memulihkan hubungan dengan Malaysia, dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967 setelah keluar pada tahun 1965. Kebijakan ekonomi membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau biasa disebut dengan Repelita. Repelita dimulai pada tahun 1969 hingga 1994 dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu keberhasilannya adalah swasembada, beras yang dicapai pada tahun 1984. Pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama, kebijakan ekonomi tertutup dengan orientasi komunis atau sosialis politik. Emosi nasionalisme masyarakat masih sangat tinggi karena negara baru saja merdeka. Mulai banyak proyek mercusuar yang bermunculan karena masyarakat memiliki keinginan untuk terlihat unggul di mata negara lain. Stabilitas politik dan ekonomi. Tingkat inflasi sangat tinggi. Sumber daya manusia. Kualitas SDM yang mumpuni masih terbatas karena baru berhasil keluar dari masa penjajahan. Kondisi dunia. Situasi dunia baru saja selesai melewati Perang Dunia Kedua. Nama saya Hasbi Raditya Natadilaga. Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru. Orde Baru. Yang pertama, kebijakan ekonomi dalam Orde Baru yaitu ekonomi terbuka dengan orientasi kapitalis. Kedua, politik memiliki keinginan yang kuat untuk berubah dan memperbaiki permasalahan yang muncul pada masa Orde Lama dan berkeinginan untuk membangun ekonomi serta membuka ruang bagi para investor asing. Ketiga, stabilitas politik dan ekonomi di dalam Orde Baru yaitu inflasi berhasil ditekan. Pada tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 500% dan berhasil ditekan menjadi 5-10% pada tahun 1970. Keempat, sumber daya manusia di dalam Orde Baru semakin banyak yang berkualitas karena meningkatnya prestasi masyarakat yang bersekolah. Kelima, kondisi dunia di dalam Orde Baru yaitu sedang dalam masa oil boom. Berakhirnya Perang Dingin dan Perang Vietnam memberikan dampak positif terhadap kondisi negara. Nama saya Raya Gervian Bambang. Ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Pertama, implementasi hak asasi manusia masih sangat terbatas dan masih marak terjadinya pelanggaran HAM. Kedua, pemilu hanya diikuti 3 partai, yaitu partai PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu diadakan 5 tahun sekali, tetapi tidak bersifat demokratis. Ketiga, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat, tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. Keempat, kebebasan pers sangat terbatas dan tindak korupsi terjadi di mana-mana. Kelima, kebijakan publik tidak transparan, serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat, sehingga memberikan kesan ideologi tertutup. Nama saya Rakan Muhammad Ilham. Kelebihan dan kekurangan Orde Baru. Kelebihan Orde Baru. 1. Meningkatkan GDP per kapita Indonesia. Pada tahun 1968, GDP per kapita Indonesia hanyalah $70 dan berhasil mencapai lebih dari $1.000 pada tahun 1996. 2. Program keluarga berencana yang tidak dilakukan pada masa Orde Lama berhasil diimplementasikan pada masa Orde Baru. 3. Semakin banyak orang bisa membaca sehingga tingkat pengangguran menurun. 4. Kebutuhan pangan semakin tercukupi. 5. Keamanan dalam negeri semakin meningkat. 6. Gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh sukses dilaksanakan. 7. Indonesia mulai membuka peluang investasi bagi investor asing sehingga menerima banyak dana dari luar negeri. 8. Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, sukses dilaksanakan. Kekurangan atau kelemahan Orde Baru. 1. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi di semua kalangan masyarakat. 2. Pembangunan negara tidak merata dan muncul peradaban mencolok antara pembangunan pada pusat dan daerah. Kekayaan daerah banyak
digunakan untuk pembangunan pada pusat kota. 3. Tidak ada tanda-tanda pergantian atau penurunan kekuasaan ke presiden berikutnya. 4. Hak asasi manusia masih belum diperhatikan dengan benar. Kekerasan banyak digunakan sebagai solusi menyelesaikan permasalahan, sebagai contoh operasi rahasia Petrus, penembakan misterius. 5. Banyak koran dan majalah yang dihentikan penerbitan dan peredarannya secara paksa sehingga menyebabkan kebebasan pers sangat terbatas. 6. Kebebasan berpendapat masih sangat terkekang. 7. Terdapat kesenjangan sosial bagi si kaya dan si miskin, di mana orang kaya memiliki hak yang lebih baik daripada orang miskin.